Bab 351, menjamin bahwa Anda tidak bisa berhenti menumpuk pujian. Saat pemilik penginapan mendekati meja Wong Xiaolong, pelayan Lil menjelaskan, "Pemilik, ini bangsawan muda yang berniat membeli semua anggur asal yang tersisa." Pemilik penginapan penuh senyum berbicara kepada Wong Xiaolong, "Saya mendengar bahwa bangsawan muda ingin membeli semua anggur asal yang tersisa. Sejujurnya, penginapan kami tidak memiliki aturan yang mengatakan bahwa tamu tidak dapat membeli semuanya, tetapi mengingat tamu yang datang kemudian, dapatkah saya menawarkan 500 kendi nobel muda?" Pemilik penginapan sangat ramah. 500 kendi? Wong Xiaolong mengangguk, "Kamu bisa. Bukannya dia benar-benar harus membeli semua anggur?" Ketegangan pemilik penginapan meninggalkan tubuhnya melihat Wong Xiaolong setuju begitu saja. Kemudian, Wong Xiaolong membayar 100 juta koin emas kepada pemilik penginapan. Yang terakhir pergi untuk menyiapkan anggur asal untuk Wong Xiaolong. Setelah menerima pembayaran, meminta Wong Xiaolong untuk menunggu sebentar. Wong Xiaolong dan yang lainnya terus berbicara dan minum sambil memperhatikan diskusi yang terjadi di sekitar mereka saat pemilik penginapan pergi untuk membuat persiapan. "Kami bahkan tidak tahu apakah reruntuhan naga kuno yang dikabarkan ini nyata. Sudah setengah tahun namun belum ada orang yang menemukan lokasinya. Ini mungkin nyata, tapi apakah nyata atau palsu, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kami di sini hanya untuk menambah keaktifan." "Itu benar, bahkan jika kita cukup beruntung mendapatkan telur naga, kita mungkin tidak akan hidup cukup lama." Beberapa orang di meja terdekat berbicara di antara mereka sendiri. Pada saat yang sama, di meja lain, orang lain berbicara, "Saya mendengar bahwa Dewa Templar juga mengirim seseorang ke sini kali ini." "Siapa bilang hanya ada Dewa Templar, bahkan penguasa gerbang Asura dari benua Starcloud, Chen Tianqi ada di sini, serta Raja Basman benua 10 Harah, Lu Zhenye." "Penguasa gerbang Asura Chen Tianqi?" Alis Wong Xiaolong berkerut. Chen Tianqi ini sebenarnya berani menyatakan dirinya sebagai penguasa gerbang Asura, karena orang-orang menceritakan masalah tersebut seolah-olah itu adalah fakta, maka tidak diragukan lagi. Sedangkan Zhao Su mendengus menghina mendengar kalimat itu. "Chuan Zhao, Anda?" tanda tanya. Menyadari perubahan di wajah Zhao Su, Duan Ren bertanya. "Tidak apa." Zhao Su menggelengkan kepalanya. Saat ini, pemilik penginapan kembali. Namun, ada pria kurus berjanggut mengikuti di belakangnya. Pemilik penginapan berdiri di depan Wong Xiaolong dengan wajah kecewa, "Nobel muda, maaf, Origin Wine, kami hanya bisa menjual 10 kendi untukmu." "10 kendi?" Wong Xiaolong mempertahankan ekspresi tenang, menunggu pemilik penginapan melanjutkan. Pemilik penginapan melanjutkan, "Baru saja, Steward Chen dari Castellan Manor Rising Sun City kami membeli sisa anggur asal, oleh karena itu, kata-kata berbicara sampai titik ini, artinya lebih jelas daripada siang hari." Dia menunjuk ke pria berjanggut tipis di belakangnya, memperkenalkan, "Ini Steward Chen milik Castellan Manor kami." Steward Chen itu mengangguk dengan sedikit sikap angkuh. "Niat awal Castellan kami adalah untuk membeli semua anggur asal yang tersisa, namun, untuk memberikan wajah kepada pemilik penginapan, kami setuju untuk memberikan 10 kendi kepada Anda." Mendengarkan apa yang dia katakan, sepertinya pemilik penginapan tidak memohon untuk Wong Xiaolong, dia tidak akan bisa membeli bahkan 1 kendi. Kaisar Duan Ren, Zhao Su, dan semua orang di meja mengerutkan kening. "Apakah begitu?" Wong Xiaolong terdengar apatis. Pelayan Chen itu terkekeh dengan sikap mengancam, "Berat, izinkan saya memberitahu Anda, kali ini, alasan Castellan kami membeli semua anggur asal adalah untuk mentraktir beberapa tetua Dewa Templar di Castellan Manor." Ekspresi puas diri yang tak terselubung terpampang di wajah Steward Chen. Menurutnya, Wong Xiaolong akan kencing di celananya saat menyebut Dewa Templar. Jelas, dipilih untuk menjadi tuan rumah tetua Templar Dewa di Castellan Manor adalah suatu kemuliaan, sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh sekte dan keluarga terkenal yang tak terhitung jumlahnya. Sementara Steward Chen menikmati kepentingannya, Wong Xiaolong menginstruksikan Feng yang berdiri di belakangnya, "Bunuh." "Ya, pemilik." Hantu raksasa Feng yang mengakui dengan hormat. Sebelum Steward Chen mengerti apa yang sedang terjadi, siluet Feng yang tiba di depannya dengan cepat. Kemudian,
5 jari membentuk cakar yang mencengkeram mahkota kepala Stuart Chen. Stuart Chen hanyalah seorang prajurit Orde ke-10 Xiantian, sangat kurang melawan lawan seperti Feng Yang. Sebelum Feng Yang, Stuart Chen hampir tidak bisa berpikir untuk melawan, dia dikunci di tempat oleh tangan Feng Yang dalam sekejap. Jari-jari Feng Yang menembus tepat ke tengkorak Stuart Chen dengan mudah dan mulai menghisap. Tepat di depan mata ketakutan pemilik penginapan, Stuart Chen tersedot hingga kering seperti bola kempes. Beberapa detik kemudian, Feng Yang kembali berdiri di tempat yang sama di belakang Wang Xiaolong, tanpa ada riak emosi di matanya. Mayat kaku Stuart Chen jatuh ke lantai tanpa dukungan. Tamu-tamu lain berseru melihat kejadian di meja Wang Xiaolong, menyebabkan keributan kecil di penginapan. Tetap saja, Rising Sun City terletak sangat dekat dengan hutan asal, pembunuhan dan perkelahian terjadi setiap hari, dengan demikian, insiden tersebut tidak menimbulkan lebih dari keributan yang mengejutkan. Kaisar Duanren dan dua lelaki tua Institut Duanren menatap kaget pada Feng yang berdiri diam di belakang Wang Xiaolong. Aura hantu intens yang keluar dari tubuh Feng yang begitu dia bergerak jelas dirasakan oleh mereka bertiga. Hantu alam Saint. Ketiga orang saling bertukar pandang di antara mereka. Sampai saat ini, Duanren masih sulit dipercaya, karena dia tidak dapat memahami bagaimana Wang Xiaolong dapat menaklukkan makhluk hantu, apalagi yang telah maju ke alam Saint. Wang Xiaolong menatap pemilik penginapan tanpa ekspresi, jika saya ingat dengan benar, saya yang membeli Origin Wine yang tersisa terlebih dahulu. Pemilik penginapan tersentak kembali ke kenyataan mendengar suara Wang Xiaolong. Tenggorokannya terasa gatal dan kering saat dia buru-buru menjawab Wang Xiaolong, "Ya, bangsawan muda yang membelinya." "Jadi, bagaimana dengan sekarang?" Tatapan di mata Wang Xiaolong menajam. Butir-butir keringat menetes dari dahi pemilik penginapan. Dia berseru, "Mereka milik bangsawan muda, semuanya. Pergi bawa 500 kendi yang aku beli, sekarang." Wang Xiaolong mencela, tidak lagi dengan sikap ramah yang dia tunjukkan sebelumnya. Ya, bangsawan muda, harap tunggu sebentar." Pemilik penginapan dengan cepat lari, dia baru saja melihatnya, pria raksasa tinggi di belakang bangsawan muda itu kemungkinan besar adalah ahli alam Saint. Hanya seorang Buddha adalah ahli alam Saint, tanda seru. Semakin dia memikirkannya, semakin ketakutan pemilik penginapan itu. Melihat pemilik penginapan melarikan diri, Wang Xiaolong mencibir. "Dewa Templar?" Setelah hanya beberapa saat, pemilik penginapan kembali dengan 500 kendi Origin Wine yang telah dibayar oleh Wang Xiaolong. Di sisi lain, di kursi utama aula Rising Sun City Castellan Manor duduk seorang wanita menawan yang mengenakan gaun hijau pastel. Dia tidak lain adalah guru Lilu, Limolin. Di kursi di bawahnya duduk leluhur tua keluarga Yao San dan di sebelahnya adalah Yao Fei. Selain mereka, ada 3 lelaki tua lainnya yang mengenakan jubah penatua Dewa Templar. Keenam orang itu duduk, tetapi castelan dari Rising Sun City, Wang Chong, tidak berani duduk. Dia membungkuk dan tersenyum penuh semangat saat dia berdiri di aula. Wang Chong menghadap Limolin dengan senyum tersanjung, "Tetua Li, dan semua tetua, anggur asal kota matahari terbit kita benar-benar unggul, saya jamin tetua tidak akan bisa berhenti menumpuk pujian setelah mencicipinya." Namun, Limolin tidak terlalu tertarik, "Benarkah?" Dia menunjuk ke kursi terakhir di ujung aula, "Kamu juga duduk." "Ya, terima kasih Tetua Li." Wang Chong sangat gembira, bergerak cepat ke kursi di ujung dan duduk. Tapi, saat ini, seorang penjaga Castellan Manor berlari ke aula dengan wajah bingung. Alis Wang Chong menegang saat dia membentak penjaga dengan suara rendah dan tertahan, "Apa yang terjadi? Di mana anggur asal yang saya pesan untuk Anda dapatkan?" Ini adalah salah satu penjaga yang mengikuti Stuart Chen ke Smooth Voyage Inn. Penjaga itu berlutut karena ketakutan, meratap dengan getir, "Castellan, Stuart Chen terbunuh, dan Origin Wine yang kami pesan semuanya dibeli dengan paksa oleh orang lain." "Apa?" Wang Chong melompat dari kursinya, sarafnya menegang. Bab 352, Wang Xiaolong. Berita itu tidak terduga bagi Limolin dan yang lainnya di aula. Ada orang yang berani membunuh pelayan castelan kota matahari terbit di dalam area kota itu sendiri. Namun, dengan berita kehancuran klan naga kuno menyebar, banyak orang luar berkumpul di Rising Sun City sebelum memasuki hutan asal,
sehingga tidak aneh memiliki satu atau dua pemberani nekat di antara mereka. Wang Chong tampak sangat murung saat dia menatap penjaga yang berlari kembali untuk melaporkan apa yang sebenarnya terjadi. Mulai dari awal, pelayan manornya terbunuh di Rising Sun City, terlebih lagi, sekelompok tetua Dewa Templar sedang menonton sekarang. Masalah ini membuatnya kehilangan muka. Penjaga itu tidak berani menyembunyikan detail apapun, dengan jujur mengungkapkan semuanya. Awalnya, Li Moulin dan tetua Templar Dewa tidak begitu peduli dengan apa yang terjadi, tetapi ketika penjaga menyebutkan bahwa pelayan Chen secara khusus memberitahu pihak lain bahwa anggur asal ini untuk hiburan tetua Templar Dewa, namun dia tetap membunuh pelayan Chen itu dan kemudian membeli semua Origin Wine yang tersisa, wajah Li Moulin tidak terlihat bagus. Pada saat penjaga itu selesai menceritakan apa yang terjadi, Li Moulin mendengus dengan dingin. Suhu aula turun tajam. Wang Chong dan penjaga menggigil tanpa sadar karena udara dingin yang tiba-tiba di dalam aula. Tawa dingin datang dari Yaovei saat ini. Sebenarnya ada orang yang tidak berani menaruh Dewa Templar di mata mereka? Sepertinya Dewa Templar kita masih kurang pamor, perlu ditingkatkan sedikit lagi. Yao-san berbicara setuju, ini juga bagus, mengambil kesempatan ini di mana ada banyak ahli berkumpul di sini di Rising Sun City dari berbagai daerah. Bunuh satu untuk mencegah 100. Mari kita lihat apakah ada orang yang berani memandang rendah Dewa Templar kita di masa depan. Li Moulin menganggukkan kepalanya. Yao-san, Yaovei, kalian berlima melakukan perjalanan ke Smooth Voyage Inn itu. Ingat, apapun identitasnya, siapapun orang itu, bunuh tanpa ampun. Yao-san, Yaovei, dan 3 tetua Templar Dewa lainnya semua berdiri, mengakui perintah Li Moulin dengan hormat. Tolong yakinlah, Penatuali, setelah membunuh orang-orang bodoh itu, kami akan menggantung mayat mereka di atas gerbang kota matahari terbit selama sebulan penuh. Biarkan semua ahli yang lewat mengetahui konsekuensi menyinggung Dewa Templar, kata Yaovei, suaranya dipenuhi dengan kebenaran. Li Moulin mengangguk puas, pergilah. Yao-san dan keempatnya minta diri dan mundur dari aula. Dipandu oleh Wang Chong dan bawahannya, 5 tetua Templar Dewa berbaris menuju Smooth Voyage Inn. Smooth Voyage Inn. Wang Xiaolong, Zhao Su, Duan Ren, dan 2 guru suci terhormat Institut Duan Ren terus mengangkat mangkuk anggur mereka, menikmati minuman mereka dengan cara yang sama tenangnya. Sejak awal, Wang Xiaolong meminta pemilik penginapan untuk memindahkan mayat Stuart Chen, agar tidak mempengaruhi mood minumnya. Cuan muda, saya bertanya-tanya siapa yang dikirim Dewa Templar kali ini. Saat minum berlanjut, Zhao Su bertanya-tanya. Wang Xiaolong menjawab, kita akan tahu sebentar lagi. Tidak mungkin bagi Dewa Templar untuk tetap diam dan menelan apa yang terjadi sebelumnya. Mungkin saat ini mereka sudah langsung menuju dari Rising City Castellan Manor menuju Smooth Voyage Inn. Lantai dasar yang awalnya penuh dan ramai sekarang sebagian besar kosong dan sunyi. Pelanggan lain takut bencana akan menimpa mereka karena asosiasi, jadi mayoritas tamu telah membayar dan lari untuk hidup mereka. Hanya segelintir orang yang bertahan untuk mempertahankan reputasi mereka dan menonton pertunjukan yang bagus. Wang Xiaolong tidak menunggu lama, segera keributan keras di luar menandakan kedatangan orang-orang Dewa Templar. Orang-orang dari Castellan Manor ada di sini. Mereka adalah tetua Templar Dewa. Sebenarnya ada 5 dari mereka. Kerumunan di jalan terkejut. Setiap tetua Templar Dewa adalah pakar alam Saint. 5 pakar alam Saint muncul. Bersembunyi di sudut, semua warna terkuras dari wajah pemilik penginapan ketika dia mendengar seseorang berteriak bahwa 5 tetua Templar Dewa datang. Jika mereka mengarahkan kemarahan mereka padanya, bahkan mati 100 kali lipat tidak akan cukup. Mendengar keributan di luar, Wang Xiaolong berkata kepada orang-orang di meja, Dewa Templar benar-benar murah hati, mengirimkan 5 pakar alam Saint sekaligus. Sepertinya kita hanya bisa menghabiskan anggur kita nanti. Saat Wang Xiaolong selesai berbicara, pintu masuk utama penginapan itu diledakkan. Penjaga Castellan's Manor menyerbu ke dalam sekejap, mengelilingi perimeter begitu erat sehingga bahkan seekor lalat pun tidak dapat bermanuver melalui celah itu. Yaovei dan kelompoknya berjalan santai ke penginapan, ditemani oleh para penjaga. Berjalan ke penginapan, mata Yaovei mengamati sekeliling.
Ketika dia melihat meja Wong Xiaolong, ekspresinya berubah, berseru dengan keras, "Wong Xiaolong!" Ya Osan juga memperhatikan kelompok Wong Xiaolong, dan Duan Ren ada di antara mereka. "Duan Ren!" Kerumunan diaduk sekali lagi dengan suara Yaofei bergema di udara. "Wong Xiaolong? Mungkinkah Wong Xiaolong yang sama yang membunuh penatua Dewa Templar Ao Baik Sue?" tanda seru. Para ahli dari seluruh penjuru menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus tercengang mengetahui identitas Wong Xiaolong. Mengikuti sudut mata Yaofei, pandangan semua orang tertuju pada Wong Xiaolong. Merasakan banyak tatapan jatuh padanya, Wong Xiaolong kagum, sepertinya dia cukup terkenal. Bahkan sejauh ini di Hai San Empire ada orang yang pernah mendengar namanya. Wong Xiaolong perlahan berdiri dari kursinya. Zhao Su, Duan Ren, dan yang lainnya mengikuti, sedangkan Yaofei mundur selangkah karena refleks melihat Wong Xiaolong berdiri. Melihat tindakan kecil ini, Wong Xiaolong tertawa. "Yaofei, bukankah kamu ingin membunuhku selama ini? Ayo, lakukan gerakanmu. Jangan bilang kamu lupa tahun itu di Institut Duan Ren ketika aku memaksamu makan satu tong besar kotoran. Tahun itu di Institut Duan Ren, Yaofei menculik orang tua Wong Xiaolong." Marah, Wong Xiaolong membuat Yaofei menelan satu tong penuh kotoran saat dia menemukannya. Pada akhirnya, jika bukan karena Limolin, Yaosan, dan yang lainnya muncul, Yaofei tidak akan hidup melewati hari itu. "Makan tai." Mata kaget dari kerumunan terfokus pada Yaofei. Seorang penatua Dewa Templar dipaksa makan satu tong kotoran oleh Wong Xiaolong, tanda seru. Semua ahli memiliki ekspresi aneh di wajah mereka memandang Yaofei. Sedangkan Yaofei sangat cemberut, memelototi Wong Xiaolong, niat membunuh muncul di matanya. Bagaimana dia bisa melupakan apa yang terjadi tahun itu? Sejak saat itu, kebencian Yaofei terhadap Wong Xiaolong mencapai intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam beberapa tahun ini, setiap kali dia mengingat adegan dipaksa makan kotoran di depan siswa Institut Duan Ren, dia sangat berharap Wong Xiaolong ada tepat di depannya sehingga dia bisa mencabik-cabiknya. Vena merah laba-laba muncul di mata Yaofei, memerah. Matanya tidak pernah menyimpang dari Wong Xiaolong saat dia mengertakkan gigi. Wong Xiaolong tetap tanpa ekspresi. Menyadari jubah penatua Templar Dewa di Yaofei, dia berkata, "Sepertinya kamu telah menembus ke alam Saint. Bagaimana dengan ini, Yaofei? Aku akan berdiri di sini, membiarkanmu menyerang. Selama kamu bisa membuatku mundur setengah langkah, aku akan membiarkanmu pergi." Pada saat yang sama, Zhao Su, Duan Ren, dan dua prajurit dunia Saint lainnya masing-masing mengunci lawan penatua Dewa Templar. Kata-kata Wong Xiaolong sekali lagi mengejutkan penonton. Banyak ahli yang hadir merasa bahwa perilaku Wong Xiaolong terlalu berani, meskipun setengah tahun yang lalu ada desas-desus yang mengatakan bahwa Wong Xiaolong membunuh tetua Templar Dewa, Ao Baik Sue, dia hanyalah puncak odo ke-10 Xiantian akhir. Sekuat dirinya, tidak mungkin bagi Wong Xiaolong untuk berdiri diam dan menerima serangan ahli alam Saint tanpa mundur setengah langkah. Wajah Yaofei menjadi lebih suram dari sebelumnya, tinjunya terkepal erat dengan urat hijau yang keluar. "Apa masalahnya? Kamu tidak punya nyali untuk menyerang?" Wong Xiaolong mengejek. Kemarahan Yaofei berkobar. Menderu dengan marah, energi di sekelilingnya meningkat, melepaskan kekuatan saintnya tanpa kendali. Semangat bela diri Yaofei terwujud di atasnya, siluet raksasa diselimuti kegelapan, Dark Malevolent Sovereign, Raja Kegelapan. Yaofei tidak membuang waktu dan jiwa segera berubah, api hitam liar menyelubungi tubuhnya. "Wong Xiaolong, tahun itu kamu hanyalah Xiantian Second Order yang sangat sedikit. Aku tidak percaya bahwa kekuatanmu akan lebih kuat dariku hari ini," teriak Yaofei. Ketika Yaofei dipaksa makan kotoran, dia sudah menjadi puncak orde ke-10 Xiantian akhir, sementara Wong Xiaolong hanyalah orde kedua Xiantian belaka. Tahun itu, dia bisa saja menghancurkan Wong Xiaolong sampai mati kapan saja, dan sekarang, beberapa tahun kemudian, dia menolak untuk percaya bahwa Wong Xiaolong bisa lebih kuat darinya. Meskipun dia baru saja menerobos ke alam Saint belum lama ini, kekuatannya sebanding dengan alam Saint Orde pertama.
Siluet Yaovi menghilang dalam sekejap, melintasi jarak pendek antara Wang Xiaolong dan dia. Tinjunya menyerang lebih cepat dari Quicksilver. Energi iblis yang mengerikan muncul saat Wang Xiaolong berubah menjadi Asura Fisikue. Pada saat yang sama, sinar cahaya keemasan berputar tanpa henti di sekitar tubuh Wang Xiaolong. Bab 353, tidak satu pun dari mereka pergi. Ledakan keras membuat udara. Pukulan Yaovi mengenai dada Wang Xiaolong dengan akurat, tepat di atas jantung. Kerumunan tercengang melihat Wang Xiaolong tetap diam seolah-olah dia benar-benar berencana menggunakan dagingnya untuk menahan serangan kekuatan penuh Yaovi. Termasuk Yaovi sendiri. Dia tidak berharap Wang Xiaolong benar-benar berdiri dan menerima serangan terkuatnya secara langsung hanya dengan mengandalkan pertahanan tubuhnya. Tetapi pada saat berikutnya, mata semua orang hampir keluar dari rongganya. Wang Xiaolong, yang menerima pukulan kekuatan penuh Yaovi di dada, tetap berdiri, stabil seperti gunung. Yao-san, 3 tetua Templar Dewa, Wang Chong, dan orang-orang di sekitarnya tercengang. Nafas pemilik penginapan menjadi sesak. Menangkap keterkejutan yang melintas di mata Yaovi, Wang Xiaolong mencibir, terkejut. Meskipun saya hanya seorang Xiantian Second Lord dari beberapa tahun yang lalu, maaf mengecewakan, tetapi kekuatan saya sekarang memang melampaui Anda. Gelombang energi yang kuat melonjak dari dada Wang Xiaolong, membuat Yaovi jatuh kembali, terbang ke sudut. Feir! Yao-san berteriak, tetapi saat dia akan menangkap Yaovi agar tidak jatuh, kekuatan dahsyat menguncinya. Khawatir, Yao-san segera membalas dengan telapak tangannya menyerang. Tabrakan itu memaksa Yao-san mundur beberapa langkah. Setelah dia mendapatkan kembali keseimbangannya, Yao-san menatap tajam ke arah Zhao Su, tidak lain adalah Zhao Su yang baru saja menghalanginya untuk membantu Yaovi. Pada titik ini, Yaovi dikirim terbang keluar dari pintu, menabrak jalan di luar, trotoar hancur dan garis zigzag merayapi jalan karena benturan yang kuat. Jubah penatua Templar Dewa Yaovi diwarnai merah dengan darah dari mulutnya, api hitam agung yang menyelimuti tubuhnya memudar menjadi warna kusam. Wang Xiaolong mencibir menyaksikan Yaovi menabrak jalan di luar. Mengangkat kakinya, Wang Xiaolong perlahan berjalan menuju Yaovi. Ketika dia membunuh Ao Baik Sue, dia masih merupakan puncak orde ke-10 Xiantian akhir. Sekarang setelah dia menerobos ke alam Saint, bahkan alam Saint orde kedua akan diganggu untuk melukainya, apalagi bayi prajurit alam Saint seperti Yaovi. Singkatnya, untuk membunuh prajurit dunia Saint yang baru saja diterobos seperti Yaovi, Wang Xiaolong bahkan tidak perlu memanggil roh bela dirinya. Namun, saat ini, raungan marah datang dari Yao-san saat dia menerjang ke depan untuk menyerang Wang Xiaolong. Tapi, saat dia bergerak, Zhao Su sudah menghalangi jalannya, membelokkan serangan Yao-san dari Wang Xiaolong. Pertempuran terjadi antara 3 tetua Templar Dewa dan kelompok Duaren. Energi destruktif berdesir di dalam penginapan, menyebar ke restoran dan toko terdekat. Strukturnya hancur menjadi pasir dan debu, dan potongan trotoar jalan terlempar ke udara. Para ahli yang menonton dari sela-sela yang mengelak terlalu lambat hanya memiliki satu akhir, tubuh mereka meledak, berubah menjadi hujan darah yang berhamburan di jalanan. Prajurit ranah Xiantian tingkat tinggi tidak terkecuali. Meskipun tubuh kedagingan prajurit alam Xiantian tingkat tinggi sangat kuat, di depan para ahli alam Saint, mereka hanyalah macan kertas. Yaovi berjuang untuk berdiri dengan gerakan canggung. Menonton Wang Xiaolong secara bertahap mendekatinya, kebencian di mata Yaovi semakin kuat, raungan marah terdengar keras, kenapa tanda seru? Mengapa? Saya tidak percaya, saya menolak untuk percaya. Api hitam gelap di sekitar tubuhnya menjadi jelas sekali lagi, menyelimuti kedekatan langsung, meluas ke area yang lebih luas seperti mereka ingin menelan Wang Xiaolong utuh ke dalam kegelapan. Meskipun demikian, ketika api hitam pekat mendekati Wang Xiaolong, mereka tampaknya bertemu dengan penghalang tak terlihat dan terpaksa menghindarinya. Wang Xiaolong terus mendekati Yaovi, sorot matanya sedingin es. Dalam sekejap, Eminent Holiness Halberd muncul di telapak tangan Wang Xiaolong, menyodorkan ke arah Yaovi dan menaikkan lapisan gelombang yang membanjiri api hitam pekat, mengirimkannya kembali ke pemiliknya.
Detik berikutnya, bayangan tombak menutupi langit, jatuh seperti hujan meteor yang cemerlang. Sebelum ada yang bisa melihat apa yang terjadi, Eminent Holiness Halberd telah menembus tubuh Yao Fei. Feir. Melihat tombak Wong Xiaolong menembus dada Yao Fei, Yao San cemas dan marah. Sayangnya, dalam sepersekian detik gangguan itu, Zhao Su mendaratkan pukulan padanya, mengirim Yao San terbang ke arah yang berlawanan. Meskipun menjadi leluhur keluarga Yao dan telah maju ke alam Saint selama bertahun-tahun, berkultivasi hingga alam Saint Orde ke-6, bagaimana mungkin Yao San menjadi lawan Zhao Su? Oleh karena itu, dia berakhir seperti Yao Fei, dikalahkan dalam waktu beberapa saat. Wong Xiaolong tidak segera mengeluarkan Eminent Holiness Halberd setelah menembus tubuh Yao Fei. Pergelangan tangan kirinya memutar pegangan tombak panjang dan yang mulia tombak berputar dengan kecepatan tinggi, seperti bor, menggiling organ internal Yao Fei menjadi beberapa bagian. Eminent Holiness Halberd terus berputar, Yao Fei merasakan rasa sakit yang luar biasa meledak di setiap bagian tubuhnya, lolongan kesakitan keluar dari tenggorokannya. Rising Sun Castellan, Wong Chong, memutih seperti spray menyaksikan situasi tragis Yao Fei, keringat dingin membasahi jubahnya. Para ahli di sekitarnya merasakan getaran dingin di hati mereka menyaksikan penampilan menyedihkan Yao Fei. Melihat Wong Xiaolong, hanya ada ketakutan dan kengerian di mata mereka. Setelah menghancurkan organ internal Yao Fei, Wong Xiaolong mengeluarkan tombak yang mulia dan Yao Fei tersandung ke belakang, tidak seimbang. Sebuah lubang besar terlihat di dadanya, namun Yao Fei masih bergerak. Dia memelototi Wong Xiaolong saat dia memantapkan kakinya, matanya yang merah berteriak karena pembunuhan, kebenciannya menguasai rasa takut akan kematian. Tangan Yao Fei terangkat, menyeka darah yang mengalir dari mulutnya, menyeringai dengan sikap mengganggu. Wong Xiaolong, kamu pikir kamu bisa menyelamatkan Lilu dengan membunuhku? Saya tahu Anda berencana untuk menyelamatkan Lilu selama pemilihan murid Dewa Templar berikutnya, tetapi izinkan saya memberitahu Anda tidak akan pernah bisa menyelamatkan Lilu selama Anda hidup, tidak akan pernah. Wajah Yao Fei terdistorsi dengan ancaman. Apakah begitu? Wong Xiaolong tetap tidak tergerak. Yao Fei mencibir, terlepas dari reaksi Wong Xiaolong, sejujurnya, Lilu sudah menjadi gadis suci Templar Dewa kami, penerus posisi penasihat kuil. Kerutan kecil muncul di alis Wong Xiaolong. Ao Baik Sui mengucapkan kata-kata yang sama sebelumnya. Ini juga hal yang telah membuatnya khawatir dalam beberapa hari terakhir. Lilu mungkin sudah punya tanda seru. Wong Xiaolong melangkah ke arah Yao Fei, berhenti 10 meter darinya dengan Eminent Holiness Halberd disiapkan di tangannya saat suaranya yang dingin terdengar. Kata-kata terakhir, Yao Fei mencibir, jadilah sombong dan berani sesukamu sekarang, ketika saatnya tiba, kamu masih akan berlutut di hadapan Dewa Templar, memohon belas kasihan. Tidak seorang pun yang melawan Dewa Templar memiliki akhir yang baik. Wong Xiaolong tidak berbicara sepatah kata pun. Dia melompat, Eminent Holiness Halberd di tangannya terdorong keluar, diarahkan secara akurat di antara alis Yao Fei. Sebuah cahaya hitam yang menyilaukan melintas di depan Yao Fei dan selebar setengah meter, ruang berwarna hitam setinggi 1 meter muncul di depannya, bertindak sebagai perisai. Ini adalah ruang alam Saint Yao Fei. Tapi yang mengejutkan Yao Fei, tombak panjang di tangan Wong Xiaolong menembus ruang alam sainnya dalam sekejap mata, langsung ke pelipisnya. Wong Xiaolong mengerahkan sedikit lebih banyak kekuatan di tangan kanannya, mendorong tombak yang mulia lebih dalam ke otak Yao Fei, lalu mengarahkan api esensi sejati di sepanjang tombak untuk memasuki kesadaran Yao Fei dan membakar jiwanya. Yao Fei menegang sepenuhnya, matanya menjadi kusam saat cahaya meninggalkan pupilnya. Feir. Tangisan memilukan Yao San bergema di udara. Yao Fei membawa semua harapan keluarga Yao. Dengan susah payah, Yao Fei akhirnya masuk ke alam Saint. Menyaksikan tubuh tak bernyawa Yao Fei berjatuhan, itu mirip dengan menyaksikan masa depan keluarga Yao runtuh tepat di depan matanya. Kerumunan tercengang menyaksikan kematian Yao Fei. Pergi. Pada saat ini, salah satu tetua Templar Dewa yang bertarung dengan kelompok Duan Ren berteriak kepada rekan-rekannya.
Banyak hal telah berjalan terlalu jauh dari harapan mereka, dan jika mereka tidak pergi sekarang, mungkin sudah terlambat untuk pergi nanti. Simpan mereka di sini, jangan satu pun dari mereka pergi. Wang Xiaolong berteriak. Tapi tepat pada saat ini, seberkas cahaya hijau tiba, menembus angkasa, mendarat tepat di depan Wang Xiaolong. "Cuan muda, hati-hati!" Zhao Su berlari di depan Wang Xiaolong, dengan paksa menghalangi sinar hijau. Kemudian, semburan cahaya menyilaukan lainnya muncul di tempat kejadian. Saat menghilang, seorang wanita cantik memasuki pandangan mereka Limolin. Ketika Limolin tiba, wajahnya sangat muram melihat tubuh Yaove terbaring di dekatnya. Bab 354, Harta Karun Surgawi muncul kembali di dunia. Limolin mengalihkan pandangannya dari tubuh Yaove, matanya yang dingin beralih ke Wang Xiaolong, meludahkan setiap kata dengan jelas, "Wang Xiaolong." Niat membunuh yang mengerikan melonjak ke langit, gelombang energi yang menakutkan berputar di sekitar Limolin, membentuk badai yang dahsyat. Entah dari mana, 9 ekor raksasa menyebar di belakang Limolin, melambai lembut di udara. Saat berikutnya, mereka berputar tajam ke arah Wang Xiaolong, bertujuan untuk membunuh. Tapi sebelum 9 ekor raksasa Limolin bisa mencapai Wang Xiaolong, Zhao Su muncul di antara mereka dalam kedipan, tinjunya yang kuat meninju 9 ekor Limolin. Badai tinju yang ganas berhasil memblokir serangannya. Enyah! Cahaya dingin bersinar dari mata Limolin. Zhao Su mencibir menghina, "Bau BTCH, yang seharusnya tersesat adalah kamu." Jalang bau, tanda seru. Tindakan Limolin tertunda sesaat, lalu dia mengamuk. Zhao Su benar-benar memanggilnya bajingan bau tadi. Bau BTCH. Limolin sangat marah. Seekor rubah besar berekor 9 muncul di atas kepalanya dan jiwanya berubah dalam sekejap. 9 titik berwarna berbeda muncul di ujung alisnya, cocok dengan 9 ekornya yang berwarna-warni, kedua tangannya berubah menjadi cakar rubah. Mati, tanda seru. Cakar Limolin menghantam Zhao Su. Zhao Su mencibir. Memanggil semangat bela dirinya, jiwanya berubah dan terjun ke pertempuran melawan Limolin. Limolin adalah karakter yang kuat. Dengan kedatangannya, dan bergabung dalam pertempuran melawan Zhao Su, itu sangat mengurangi tekanan besar pada Yao San dan 3 tetua Templar Dewa. Lawan Duan Ren adalah Yao San, sementara Wang Xiaolong, hantu raksasa Feng Yang, dan 2 guru suci terhormat Institut Duan Ren lainnya bertarung dengan 3 tetua Templar Dewa. Yang terlemah di antara 3 tetua Templar Dewa adalah Ranah Saint Orde kedua, yang merupakan target Wang Xiaolong dan Feng Yang. Pada satu titik, penatua itu mengirim Feng Yang terhuyung mundur dengan pukulan kuat, lalu segera mengalihkan perhatiannya ke Wang Xiaolong. Melihat Wang Xiaolong, dia berbicara dengan dingin, "Wang Xiaolong, kamu benar-benar mengejutkanku, untuk dapat membunuh seorang prajurit Saint Realm sambil menjadi seorang Xiantian yang sangat sedikit." Wang Xiaolong tidak menunjukkan ekspresi atas pujian itu. Melihat ekspresi acuh tak acuh Wang Xiaolong, tidak menempatkannya di matanya, kemarahan muncul dari hatinya. "Wang Xiaolong, aku menolak untuk percaya bahwa Xiantian kecil sepertimu adalah lawanku, lawan ahli Ranah Saint Orde kedua." Meskipun Wang Xiaolong telah membunuh Yaove di depan mereka, dia tidak menunjukkan kekuatan alam sainnya di depan umum. Oleh karena itu tetua Templar Dewa ini dan orang banyak masih menganggap bahwa Wang Xiaolong hanyalah seorang prajurit alam Xiantian. Terlepas dari itu, tidak ada yang akan percaya bahwa Wang Xiaolong, yang masih menjadi prajurit Orde ke-10 Xiantian akhir setengah tahun yang lalu, dapat menerobos ke alam Saint hanya setengah tahun kemudian. Betulkah? Wang Xiaolong mengangkat bahu. "Datang dan mati." Tetua Templar Dewa berteriak, mengarahkan pukulan mematikan ke Wang Xiaolong. Dia menutup jarak di antara mereka dalam sekejap. Pada saat yang tepat ini, Wang Xiaolong bertindak, tetapi dia tidak mengelak. Momentumnya pecah seperti kuda liar, menyapu ke 4 arah, tidak lagi tersembunyi. Pecahnya momentum menakutkan yang tiba-tiba menarik perhatian orang-orang di sekitar. Bahkan tetua Templar Dewa itu tampak tercengang. "Sentuh, alam Saint." Dia melongo ke arah Wang Xiaolong, bibirnya terbuka dan tertutup tetapi tidak ada lagi kata-kata yang keluar. "Alam suci." Para ahli di sekitarnya berseru seolah dinamit jatuh di tengah-tengah mereka.
Syok, ketidakpercayaan, dan ketidakpercayaan mengambil alih kerumunan. Duan Ren, yang sedang bertarung melawan Yao San, juga menoleh. Keterkejutan di wajahnya sama dengan yang lain. Wang Xiaolong benar-benar masuk ke alam Saint. Dia bersama Wang Xiaolong sepanjang perjalanan dari Kekaisaran Duan Ren, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang kekuatan Wang Xiaolong saat ini. Pengungkapan ini benar-benar mengejutkan leluhur keluarga Yao San. Ini, apa dia masih manusia? Setengah tahun yang lalu masih merupakan puncak Orde ke-10 Xiantian, dan kemudian 6 bulan kemudian, Sentre Alm tanda seru. Bahkan Limolin tidak bisa menyamarkan keterkejutan di matanya, tetapi dia pulih dengan cepat, memperkuat tekadnya untuk memusnahkan Wang Xiaolong. Di depan mata yang menatapnya dengan keterkejutan, dan ketidakpercayaan, Wang Xiaolong menyerang. Tinjunya terbang ke arah tetua Templar Dewa. Tersentak oleh rasa bahaya yang tiba-tiba, penatua bereaksi secara refleks, mengangkat lengannya untuk memblokir. Bang! Tabrakan keras bergema, elder itu merasakan lengannya menyerah sepersekian detik dan dia dipaksa mundur beberapa langkah. Ketika dia berhasil menenangkan diri, ada ekspresi jelek di wajahnya. Anda. Saat dia ingin berbicara, sosok di depannya bergeser. Wang Xiaolong mengikuti dengan serangan lain, cetakan kepalan emas mekar di udara, beberapa tidak berwujud, beberapa padat, dalam dan misterius. Ini adalah Great White Divine Fist. Meski terkejut, tetua membalas dengan kepalan tangan juga. Tinju kekosongan agung. Tinju agung kekosongan ilahi dunia agung. Wang Xiaolong benar-benar mengetahui keterampilan bertarung ini. Keributan lain menyapu kerumunan. Dengan berita tentang kehancuran klan naga kuno di hutan asal, para ahli dari berbagai bagian dari 3 benua telah bergegas, termasuk beberapa ahli alam saint di antara mereka, sehingga tidak aneh bagi beberapa orang untuk mendengar tentang Great White Divine Tinju. Setelah Great White Divine Fist meninju, tinju Wang Xiaolong terentang di telapak tangan, meluncurkan serangan lain. Jejak telapak tangan bersiul melalui ruang dan cincin emas terbentang berlapis-lapis, memancarkan kekuatan misterius. Para ahli yang menonton dari kejauhan merasakan perubahan di udara, seolah-olah ruang di sekitarnya menjadi stagnan. Teknik apa ini? Tanda seru. Seorang ahli alam saint dari benua 10 arah berseru. Ini, sepertinya tapak pengikat dewa. Orang lain berbicara namun tidak berani memastikan. Telapak tangan pengikat dewa. Ada yang bingung, jelas banyak yang belum pernah mendengar tentang telapak tangan pengikat dewa ini. Pom pengikat dewa adalah keterampilan warisan cincin pengikat dewa harta karun surgawi. Prajurit sebelumnya menjelaskan. Saat menyebutkan cincin pengikat dewa, dia tidak bisa menahan nada kegembiraan dalam suaranya. Cincin pengikat dewa. Cincin pengikat dewa yang sama di daftar harta karun surgawi, peringkat ke-6. Seseorang tiba-tiba berseru. Itu benar, itu adalah harta karun surgawi peringkat ke-6, cincin pengikat dewa. Suara itu terdengar jelas, menyebar jauh. Setiap harta karun surgawi memiliki kekuatan yang luar biasa, terutama 10 harta karun surgawi teratas yang berisi kekuatan misterius yang menghancurkan bumi. Sekarang, Wang Xiaolong menampilkan keterampilan warisan Guard Binding Palm dari Heavenly Treasure Guard Binding Ring. Bagaimana kerumunan bisa mengendalikan kegembiraan dan kekaguman mereka? Dari ekspresi Limolin, terlihat jelas bahwa dia juga heran. Pada saat ini, Wang Xiaolong menunjuk satu jari dan kabut abu-abu muncul entah dari mana. Jeritan melengking dari makhluk tak dikenal terdengar saat jejak jari menembus ruang. Jari jiwa mutlak. Orang lain berseru, ketakutan. Jari jiwa mutlak? Peringkat ke-4 di daftar harta karun surgawi, keahlian warisan Absolute Soul Pearl. Ya, mutiara jiwa mutlak. Kejutan besar lainnya berdesir di antara kerumunan. Kebanyakan orang menatap kaget pada Wang Xiaolong. Harta karun surgawi yang legendaris benar-benar muncul kembali. Harta karun surgawi berada di peringkat 10 besar, dan bukan hanya 1, tapi 2. Apalagi keduanya muncul di tubuh Wang Xiaolong. Tetua Templar Dewa dipukul oleh Absolute Soul Finger milik Wang Xiaolong, membuat lubang di dadanya. Dikatakan bahwa Absolute Soul Finger bahkan bisa menembus neraka itu sendiri. Mendengarkan seruan berlebihan di sekelilingnya, Tetua Templar Dewa itu bingung, untuk sementara melupakan rasa sakit yang tajam di dadanya.
hantu raksasa Feng yang mengambil kesempatan untuk mendekati tetua. Aura hantu keluar bergemuruh dari tubuhnya dan tombak darah bercabang 3 muncul, bersinar merah di tangannya, terbang ke arah penatua dengan kecepatan angin yang tinggi. Menangkap suara angin yang bertiup, tetua Templar Dewa terbangun dari keterkejutannya. Mundur. Suara Limolin terdengar di udara tinggi. Pada saat yang sama, sinar cahaya hijau yang tak terhitung terlihat mengarah ke Wang Xiaolong, Duan Ren, dan yang lainnya, memaksa mereka untuk menghindar. Siluet Limolin menghilang dalam sekejap mata, diikuti oleh Ya Osan dan ketiga sesepuh. Wang Xiaolong tidak menyangka Limolin dan kelompok Dewa Templar berhasil melepaskan diri. Tidak perlu mengejar. Ketika Zhao Su bergerak untuk mengejar, Wang Xiaolong menghentikannya. Melihat sekeliling pada kerumunan yang terganggu, dia berkata, "Ayo tinggalkan tempat ini dulu." Zhao Su dan yang lainnya mengangguk. Tanpa sepatah kata pun, kelompok Wang Xiaolong terbang menjauh, menghilang dari pandangan orang banyak dalam waktu kurang dari 1 detik. Tentu saja, Wang Xiaolong tidak lupa mengambil cincin spasial YAOVI sebelum pergi. Bab 355, Racun Mayat Secarab. Castelan dari Rising Sun City, Wang Chong, telah kehilangan separuh hidupnya melihat Limolin dan tetua Templar Dewa melarikan diri. Jika mereka pergi, bagaimana dengan dia? Bahkan Yao Fei tidak cukup untuk bermain dengan Wang Xiaolong. Jika Wang Xiaolong ingin membunuhnya, menghembuskan nafas sudah cukup untuk menuai hidupnya. Untungnya, bagaimanapun, sepertinya Wang Xiaolong telah melupakannya dan pergi. Wang Chong bernapas lega menyaksikan Wang Xiaolong, Zhao Su, dan anggota kelompok lainnya terbang menjauh, lututnya tertekuk seolah-olah dia terus berlari 100.000 li, terengah-engah. Baru pada saat ini dia menyadari bahwa bagian belakang jubahnya basah oleh keringat dingin, sedangkan untuk bagian basah di selangkangannya, sumbernya tidak dapat ditentukan. Kerumunan di sekitarnya menyaksikan kelompok Wang Xiaolong pergi, tercengang. Lama kemudian, suara-suara memenuhi udara lagi, yang satu lebih tinggi dari yang lain. Terkejut, terkagum-kagum. Setengah orang suci pada umumnya perlu mengumpulkan lebih dari selusin tahun kultivasi untuk maju ke alam Saint, sedangkan Wang Xiaolong, dari puncak orde ke-10 Xiantian akhir ke alam Saint, itu hanya 6 bulan. 10 harta karun surgawi yang legendaris muncul kembali, cincin pengikat dewa dan mutiara jiwa mutlak. Poin krusialnya adalah, Wang Xiaolong memiliki kedua harta karun surgawi. Kekaguman, keheranan, dan kegembiraan berlangsung lama. Sebelum matahari terbenam, berita menyebar ke setiap sudut Rising Sun City dan keluar dari tembok kota dengan kecepatan yang mengerikan. Hanya dalam waktu beberapa hari, setiap orang di Kekaisaran Matahari Tinggi tahu bahwa Wang Xiaolong telah masuk ke alam Saint, serta fakta bahwa dia memiliki 2 harta karun surgawi, cincin pengikat dewa dan mutiara jiwa mutlak. Wang Xiaolong adalah topik diskusi terpanas baik untuk prajurit maupun rakyat jelata. Hampir tidak ada pertukaran kata yang dapat diselesaikan tanpa 2 kata tersebut, Wang Xiaolong. Nama Wang Xiaolong terdengar lebih keras daripada kaisar manapun di benua angin salju. 2 hari kemudian, di sisi utara hutan asal, di salah satu dari banyak puncak bukit. Ruang terdistorsi, beberapa sosok muncul entah dari mana. Kelompok ini tidak lain adalah Limolin, Yao San, dan 3 tetua Templar Dewa. Limolin berdiri di udara, menatap ke satu arah dengan mata dingin yang membekukan. Insiden di Rising Sun City telah menyebar. Selama 2 hari terakhir, semua orang berbicara tentang Wang Xiaolong dan Dewa Templar. Tentu saja, ketika membahas Wang Xiaolong, hanya ada pujian yang positif, sedangkan ketika berbicara tentang Dewa Templar, kata-kata kasar sangat menusuk. Seperti, Dewa Templar hanya begitu-begitu, bahkan tetua mereka dibunuh. Dan pada akhirnya, mereka melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Lari dengan ekor di antara kaki mereka. Setiap kali Limolin mendengar kalimat ini, niat membunuh yang tak terkendali akan muncul di dalam hatinya. Wang Xiaolong. Jika bukan karena Wang Xiaolong itu, Dewa Templar tidak akan berubah menjadi lelucon. Kapan Penatua Zhou dan yang lainnya akan tiba beberapa detik kemudian, Limolin berbicara. Setelah apa yang terjadi di Rising Sun City, Limolin mengirim pesan kembali ke Dewa Templar untuk mengirim lebih banyak ahli ke hutan asal.
Tempel Perceptor sangat mementingkan masalah ini, mengirim 10 tetua. Yao San dengan cepat menjawab, mungkin 2 hari lagi sampai penatua Zhou Chang dapat tiba di hutan asal. Mendengar itu, ekspresi Limolin berubah sedikit lebih baik. Ada berita tentang lokasi reruntuhan klan naga kuno. Limolin bertanya pada penatua lainnya. Tetua Templar Dewa itu menggelengkan kepalanya, belum. Alis Limolin berkerut. Pada saat yang sama, Wang Xiaolong, Zhao Su, Duaren, dan yang lainnya terbang ke sisi selatan hutan asal. Setelah meninggalkan Rising Sun City, kelompok Wang Xiaolong memutuskan untuk menjelajah ke hutan asal. 2 hari ini, mereka telah mencari lokasi reruntuhan klan naga kuno, tetapi seperti ahli lainnya sebelum mereka, tidak ada banyak hasil. 2 hari berlalu dan Duaren menyadari fakta bahwa Wang Xiaolong telah maju ke alam Saint. Dia memperhatikan punggung Wang Xiaolong, mengingat aura alam Saint awal sepersekian detik yang dia rasakan di Duaren Imperial City. Pada saat itu, dia dapat menentukan bahwa itu berasal dari arah Southern Hill Estate, tetapi dia tidak menghubungkannya dengan Wang Xiaolong. Namun, dia bisa memastikan sekarang bahwa itu adalah Wang Xiaolong, tanpa keraguan. Saat terbang, Wang Xiaolong mencoba merasakan reaksi roh bela diri hitam dan biru di dalam dirinya, tetapi kurangnya reaksi dari mereka sejak dia memasuki hutan asal mengecewakannya. Setelah insiden di Rising Sun City, Wang Xiaolong merasa bahwa dia masih belum cukup kuat, dia bisa menangani ahli ranah Saint Orde pertama dan kedua, tetapi bukan ranah Saint Orde ketiga. Itulah mengapa dia ingin menemukan reruntuhan klan naga kuno sesegera mungkin, itu akan memungkinkannya untuk lebih meningkatkan kekuatannya. Dia membunuh Ao Baik Sue terlebih dahulu dan kemudian Yao Fei, Dewa Templar pasti tidak akan membiarkannya. Adapun untuk mengungkap keberadaan cincin pengikat dewa dan mutiara jiwa mutlak, Wang Xiaolong tidak peduli. Mengandalkan tingkat kekuatan yang dia tunjukkan, dia percaya bahwa hanya ada begitu banyak orang yang berani mengambil keuntungan darinya. Saat kelompok Wang Xiaolong terbang melintasi hutan asal untuk mencari reruntuhan klan naga kuno, dari kejauhan terdengar jeritan menyedihkan, mirip dengan perjuangan terakhir sebelum kematian yang akan datang. Tindakan kelompok itu berhenti, saling bertukar pandang di antara mereka. Pergilah dan lihatlah, Wang Xiaolong berkata dengan nada muram. Manusia mau tidak mau ingin tahu tentang hal-hal yang tidak diketahui. Zhao Su, Duaren, dan semua orang mengangguk setuju. Dengan demikian kelompok menuju ke arah teriakan. Segera, kelompok Wang Xiaolong tiba di tempat kejadian. Melihat pemandangan di depan mereka, termasuk Wang Xiaolong, menarik napas tajam. Beberapa ratus meter di depan, lebih dari selusin orang seluruhnya tenggelam dalam segerombolan kumbang hitam raksasa, dimakan hidup-hidup. Bagian lengan dan kaki mereka digigit bersih, hanya menyisakan tulang putih, yang lain sudah menunjukkan rongga mata yang kosong di tengkorak mereka. Adegan itu menakutkan dan menghancurkan. Apa sebenarnya hal-hal ini? Tanda seru. Salah satu alam Saint Institute Duaren melontarkan pertanyaan itu, getaran kecil dalam suaranya tidak salah lagi, menunjuk ke arah kumbang hitam karnivora yang berpesta selusin orang. Dari jauh, tempat di mana selusin orang berdiri seperti sebuah pulau dengan kumbang hitam berkerumun dari segala arah, menutupi tanah dengan makhluk hitam berkilau, puluhan ribu, jutaan, pemandangan yang menakutkan dan mengerikan. Duaren menggelengkan kepalanya, dia belum pernah menemukan secarap hitam ini sebelumnya. Ini mungkin secarap mayat racun dari zaman kuno, Zhao Su yang berbicara. Zaman kuno, Poison Corpse secarap. Kelompok Wang Xiaolong lainnya tertegun. Zhao Su melanjutkan, Poison Corpse secarap ini membawa racun mayat ke seluruh tubuh mereka, hanya perlu menggigitmu sekali dan kamu akan merasakan seluruh tubuhmu mati rasa. Lebih jauh lagi, racun mayat semacam ini bisa meresap ke dalam laut ki seseorang, menyangkal korban menggunakan pertempuran ki. Armor Poison Corpse secarap ini sangat keras dan sulit untuk dipatahkan, hal yang menakutkan adalah, mereka bahkan tidak takut dengan api pertempuran prajurit Saint tingkat tinggi. Bukankah itu berarti secarap mayat racun ini hampir tak terkalahkan? Seru prajurit kerajaan Duaren Institute Saint lainnya. Zhao Su menggelengkan kepalanya, ini sangat sulit, kecuali jika Anda memiliki senjata dewa yang dapat membelah mereka menjadi dua.
Pernah ada ahli alam sen tingkat tinggi yang cukup delusi untuk berpikir untuk memusnahkan secara Poison Corpse ini dengan mengandalkan kekuatannya, tetapi pada akhirnya, dia berubah menjadi makanan untuk secara Poison Corpse ini. Pakar alam sen tingkat tinggi berubah menjadi makanan untuk Poison Corpse secara duaren terperangah. Sisanya juga tidak terlihat bagus. Dalam waktu singkat Zhao Su berbicara, beberapa orang di depan berhenti berjuang dan jatuh ke tanah. Hanya menyisakan suara ZHI yang berasal dari daging mereka yang dimakan oleh secarap. Tiba-tiba, segerombolan Poison Corpse sebelah diaduk, berbalik dan bergerak ke arah Wang Xiaolong. Zhao Su pucat, sial, mereka mendeteksi kita, cepat lari. Tapi tepat ketika semua orang berbalik, bersiap untuk melarikan diri, tangan Wang Xiaolong mengepal, dan ruang di sekitarnya terkunci, membarikade Poison Corpse secarap. Ini adalah manipulasi ruang. Dalam proses membobol alam Saint, Wang Xiaolong memiliki pemahamannya sendiri tentang hukum ruang angkasa. Namun Zhao Su mendesak dengan cemas, "Cuan muda, kita harus segera pergi, manipulasi ruang tidak dapat menghentikan secarap ini." Benar saja, tepat ketika kata terakhir Zhao Su jatuh, dari tubuh secarap, asap tebal racun mayat dilepaskan dan mereka melepaskan diri dari kurungan ruang angkasa Wang Xiaolong.